Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan berkata, siapa saja yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka yang akan dipuaskan. Biarlah setiap kita haus dan lapar akan Tuhan pada sore hari ini. Mari kita datang sungguh-sungguh kepadanya. Kita minta Tuhan bekerja, melawat setiap kita, melawat kehidupan kita, supaya kehidupan kita boleh mengalami perubahan saat kita datang ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan untuk memulai worship at home pada sore hari ini. Bapa, kami datang kepadamu. Kami bawa seluruh kehidupan kami kepadamu ya Tuhan. Kami letakkan segala kesulitan pergumulan kami di mezbahmu. Kami percaya saat kami datang menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh, maka kami pasti akan mengalami perubahan di dalam kehidupan kami. Sukacita Allah, damai sejahtera-Mu itu boleh mengalir dalam kehidupan kami saat ini ya Tuhan. Mari ya Bapa, biarlah kami semua boleh menaikkan pujian penyembahan kami dan Engkau disenangkan ya Tuhan. Kami percaya siapa yang berkumpul, 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, maka Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari nyanyi bagi Tuhan. Nyanyikan pujian dengan segenap hati kepadanya. Haleluya. Yeah. Woo. Nyanyi bagi dia. Yeah. Mari angkat suara kita memuji Tuhan. Katakan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan beban, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, haleluya. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Mari sama-sama katakan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Angkatlah suaramu kepada Tuhan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan beban, tak perlu kau khawatir, sebab Dia, yeah. Gerakkan kakimu, haleluya. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacita. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Katakan sama-sama. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Angkatlah suaramu, angkatlah suaramu. Come on, yeah. Puji dan serukan nama Yesus. Tinggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Mari gerakkan kaki, gerakkan kaki. Oh yeah, haleluya. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia. Haleluya, come on. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Oh, bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak karena
Katakan sekarang, nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, oh sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Come on, yeah. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, oh nyanyi bagi Dia. Haleluya. Biarlah kita terus bersemangat menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Sebab hanya Yesus Tuhan yang layak untuk terima sembah dan pujian kita. Hosana, aku memuji Tuhan. Haleluya. Yeah. Come on. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, katakan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Katakan betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Haleluya. Ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Haleluya. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamat. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Oh, Hosana, Hosana. Katakan Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Haleluya, segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya, Dia Tuhan yang telah menjadikan kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Lebih dari pemenang, dalam segala perkara. Come on.
iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang, come on. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Oh, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Engkau Tuhan yang memberikan kami kemenangan. Haleluya. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Oh haleluya, haleluya. Oh kibarkanlah pancinya, Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Oh bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Oh, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya, di dalam Yesus kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi datang kepada Tuhan, mencari wajah-Nya, temukan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Haleluya Jesus. Datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan, maka Dia pasti akan melawat setiap kita. Haleluya Jesus. Kami datang kepadamu pada sore hari ini ya Bapa. Kami rindu mencari wajah-Mu lebih lagi, mengenal kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Haleluya Jesus, haleluya. Haleluya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami panggil nama Yesus Tuhan, ku panggil nama-Mu, dan ku dengar jawab-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hati kami, seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan,
tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu saat ini, ku cari wajah-Mu. Temukan kasih-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Oh, kami mau panggil nama-Mu, ku panggil nama-Mu. Ku temukan, ku dengar jawab-Mu. Yes my Lord, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau, oh Kau menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat hiburan bagi setiap hati yang terluka. Kau sungguh indah Kau Tuhan, Kau menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan. Yes my Jesus, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh, sebab Engkaulah menara
perlindungan bagi setiap kami. Oh, sungguh indah perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau Allah yang penuh dengan kasih, Kau Allah yang begitu mencintai setiap kami. Oh, terpujilah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas segala cinta kasih-Mu bagi setiap kami. Kami rindu menikmati Engkau lebih lagi. Oh, Kaulah tempat penghiburan bagi setiap kami. Oh, bagi setiap orang yang terluka, semuanya memerlukan penghiburan daripada-Mu Tuhan. Haleluya. Biarlah setiap orang yang memerlukan sukacita datang kepada-Mu saat ini. Oh, kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kemenangan, di dalam hadirat-Mu ada sukacita. Haleluya. Haleluya. Biarlah kami boleh membuktikan kasih-Mu, itu boleh benar-benar terjadi dan kami alami dalam kehidupan kami. Biarlah kami semua boleh membuktikan betapa besar dan ajaib karya-Mu dalam hidup kami. Mari ya Bapa, lawat kami lebih lagi, bawa kami masuk lebih dalam, tenggelam dalam hadirat-Mu. Haleluya, Jesus. Oh, haleluya, Jesus. Haleluya. Kami rindu terus mengalami Engkau. Biarlah setiap kami boleh mengalami kerinduan yang besar tiap-tiap kali kami datang kepada-Mu. Haleluya, Jesus. Puaskan lapar dan dahaga kami Tuhan. Puaskan lapar dan dahaga kami. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan sekali lagi. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Benar Tuhan. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Kepada hamba-Nya dengan firman Tuhan kami persilakan. Perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang, kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati
terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, benar perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, Sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya. Engkaulah sumber kekuatan. Cara lama ya Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber perlindungan bagi kami ya Tuhan. Engkau sumber perlindungan bagi kami. Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau Yes. karena Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah sumber perlindungan Tuhan dan kekuatan kami. Amin. Bapa, kami percaya Engkau merancangkan yang terbaik kepada setiap kami umat-Mu Tuhan yang berharap dan bergantung hanya kepada Engkau saja. Yes. Biarlah sore hari ini Tuhan dimanapun umat-Mu berada, mereka boleh mengalami jamahan-Mu, mengalami lawatan-Mu Tuhan. Perubahan kehidupan terjadi di dalam kehidupan keluarga, pekerjaan mereka. Tuhan, kesehatan mereka juga ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ajar kami fokus hanya kepada Engkau. Mata hati kami tertuju kepada Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang menjadi prioritas kehidupan kami ya Tuhan. Karena Engkaulah yang menjamin kehidupan kami. Urapi kami hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah. Apa yang Kau mau Tuhan pada saat sore hari ini boleh tergenapi dalam kehidupan kami umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Engkau Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya rindu saudara menaikkan pujian bersama dengan para leader singer. Pengharapanku hanya Yesus saja. Saudara, sementara saya menyiapkan firman Tuhan ini, Tuhan memberikan lagu bahwa kita mesti berpengharapan hanya kepada Yesus saja. Haleluya. Pengharapanku Hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus Dia, sekali lagi pengharapanku. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Amin. Yesus melepas hidupku. Selamat suka dalam hatiku. Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus melepas hidupku. Selamat suka dalam hatiku. Yesus Dia
Saudara, sementara saya menyiapkan firman Tuhan pada sore hari ini, saudara, mulai kemarin, lagu ini terus ada dalam hati saya. Dan memang saudara, dunia yang kita diami sekarang ini, saudara, tidak menjanjikan apa-apa. Dunia yang sementara kita diami ini Tuhan, saudara, tidak memberikan pengharapan yang pasti. Saudara, kalau dunia yang kita diami tidak bisa memberikan pengharapan yang pasti, berarti kita membutuhkan pengharapan yang pasti, pengharapan yang bisa diandalkan, pengharapan yang bisa menjamin kehidupan kita yang sekarang dan yang akan datang. Banyak orang berpengharapan kepada uang yang banyak, tetapi seringkali uang itu tidak bisa menolong saudara, keluarga, tidak bisa menolong anak yang sedang sakit, orang tua yang sedang sakit, bahkan istri yang kita cintai tidak bisa dipertahankan karena uang yang kita andalkan tidak bisa menyelamatkan nyawa. Kita mengandalkan usaha pekerjaan yang menurut kita sukses dan menjanjikan. Tapi kadang-kala pekerjaan yang sepertinya sukses itu bisa tumbang dan tidak bisa kita harapkan lagi. Ada banyak orang berpengharapan bahwa kalau punya usaha pekerjaan yang besar, yang banyak, itu hidupnya akan aman-aman saja. Tetapi itu tidak terjadi. Ada orang berpengharapan kepada kepandaian akal budinya, namun seringkali kepandaian akal budi tidak ada manfaatnya yang begitu banyak, saudara. Kadangkala juga masih tertipu dengan kelicikan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Saudara sekalian, kalau dunia yang kita diami tidak bisa menjadi pengharapan kita, yang menjamin hidup kita, yang sekarang dan yang akan datang, berarti kita membutuhkan pengharapan, sumber pengharapan yang pasti. Tidak ada lain, saudara, hanya Tuhan Yesus saja. Seperti yang kita nyanyikan, saudara, pengharapanku hanya Yesus saja. Biarlah ini menjadi tekad saudara dan saya untuk kita mengandalkan Dia satu-satunya. Di Alkitab ada cerita, saudara, ya ada cerita yang luar biasa tentang penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Saya akan membacakan dengan cepat, saudara, di dalam Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-1 dan seterusnya. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba anak ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada limbah serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang dan orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu, sekali lagi saya ulangi ya, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju kolam itu orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat dan seterusnya. Saudara, orang ini berharap ada orang yang memasukkan dia ke kolam yang bergoncang itu. Ya. Namun sudah 38 tahun, saudara, dia berbaring di dekat kolam itu. Ya. Istilahnya di dekat pusat kesembuhan, di dekat mungkin mujizat, ya diharapkan mujizat terjadi ketika kolam itu bergoncang. Ya. Orang-orang yang ada di sekitar kolam Bethesda, mereka percaya bahwa air kolam itu goncang oleh karena malaikat. Tetapi saya pernah ada hamba Tuhan yang pernah menyampaikan firman Tuhan ini.
menurut penyelidikan bahwa di dasar kolam itu ada lubang saluran udara. Sehingga ada saatnya udara itu keluar berupa gelombang air. Ketika gelombang itu muncul ke permukaan air maka terjadilah gelombang itu saudara. Ya. Saya tidak tahu persis saudara. Sehingga kolam itu dikeramatkan bahwa kolam itu bisa menyembuhkan. Karena sewaktu-waktu kolam itu bergoncang, bergelombang. Saudara, orang yang masuk terlebih dahulu, orang sakit apapun bisa sembuh. Saudara, saat ini banyak orang juga percaya akan tahyul-tahyul dan apa yang namanya mitos-mitos. Ya, misalnya saudara, aku nggak mau angka 13. Itu angka 13 itu angka yang sial. Saudara, angka sial. Kalau pergi ke hotel Tolosmen nomornya 13, saudara nggak mau menempati. Sehingga pihak hotel karena nggak laku, tidak ada yang mau menempati kamar nomor 13, saudara. Maka diganti menjadi 13A. Ya saudara, coba saudara lihat di hotel-hotel, saudara ya. Mungkin kalau yang pemiliknya Kristen tidak seperti itu, tapi ada hotel, pernah saya saudara ikut seminar, hotel itu tidak ada nomor 13, kamar 13. Yang ada 13A. Kemudian 14, saudara. Jadi mereka ketakutan kalau terjadi sesuatu, saudara. Kemudian kalau ada orang ingin selamat, oh kamu harus mandi air kembang. Sampai-sampai saya pernah mengikuti saudara, waktu lalu sebelum saya menjadi hamba Tuhan, sebelum saya sepenuhnya jadi orang Kristen yang dewasa rohani, saya juga pernah, saudara, diajak oleh keluarga untuk mandi kembang supaya selamat katanya. Nah saudara, ada lagi saudara mitos dan tahyul saudara. Kalau ada keluarga yang meninggal, maka harus menghancurkan satu genteng. Di pojok genteng itu harus dihancurkan supaya perjalanannya selamat atau keluarga itu selamat. Nah ini mitos-mitos yang seperti itu saudara, seringkali diikuti oleh banyak orang. Nah saudara, lihat bagaimana orang-orang yang mempercayai tahyul saudara, mempercayai hal-hal yang keramat, seringkali dia harus kecewa karena apa yang diharapkan tidak terjadi. Seperti saudara, orang lumpuh ini berharap ada orang yang menarik dia, memasukkan dia ke kolam itu, tapi ternyata 38 tahun dia menunggu di dalam penderitaan saudara. Saya percaya keluarganya tiap hari ngirim makanan minuman ke kolam itu saudara, tetapi menunggu dan menunggu. Tetapi luar biasanya saudara ya, luar biasanya Yesus itu tahu. Saudara kita lihat Yesus mengetahui keberadaan orang ini saudara ya. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan seperti itu berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Saudara, orang ini saudara sudah lama di dalam pikirannya ya hal-hal yang mitos dan takhayul itu menguasai pikirannya, menguasai hatinya, sehingga ketika dia ditanya Yesus maukah engkau sembuh, maka jawabannya apa? Tuhan, tidak ada orang yang memasukkan aku ke kolam itu. Tapi sebenarnya jawabannya hanya mudah saudara, ya mudah untuk dijawab. Maukah engkau sembuh? Cukup dengan berkata, aku mau Tuhan. Tetapi orang ini mengungkapkan, Tuhan, ya walaupun Yesus yang berkata, maukah engkau sembuh, menawarkan kesembuhan secara permanen. Orang ini pikirannya masih tahyul, pikirannya masih mitos, dikuasai seperti itu, sehingga pertanyaannya dijawab dengan Tuhan, tidak ada yang memasukkan aku ke kolam itu. Saudara, kadangkala kita dipenuhi dengan perkara-perkara duniawi yang tidak membuat kita juga nggak bisa mengalami yang namanya tawaran Tuhan, mengalami janji Tuhan yang sudah disediakan bagi kita. Tuhan Yesus punya kepedulian dengan apa yang sedang kita alami dan kita rasakan, saudara. Tuhan melihat, dia tahu apa yang dialami oleh orang lumpuh ini. Tuhan tahu juga bagaimana rasanya menjadi orang lumpuh yang 38 tahun. Saudara, maaf, saya ketika asam urat kambuh, saudara tidak lumpuh, saudara.
hanya sewakit saudara, dan kemudian pakai egrang. Kalau dipakai jalan itu sakit, hanya 5 hari. Saya pernah rekor 5 hari ada di atas ranjang. Itu saja sudah menderita. Karena mau buang air kecil, air besar harus setengah mati, pergi ke kamar mandi. Saya bisa bayangkan 38 tahun orang ini berbaring dengan kelemahan tubuhnya yang tidak sembuh-sembuh. Saudara, itu saja saudara, istri saya yang meladeni saya sudah mungkin ya kerepotan dan juga susah, saudara. Tetapi kita lihat bagaimana kepedulian Tuhan kepada kelemahan tubuh seseorang. Saudara, dia mengerti akan keadaan hidup kita. Dia mengerti apa yang kita rasakan. Oleh sebab itu saudara, jangan pernah berharap kepada perkara-perkara duniawi. Jangan berharap kepada perkara-perkara yang sementara, yang tidak bisa menjamin hidup kita yang sekarang dan yang akan datang. Jangan harapkan pekerjaan saudara kepada yang lainnya. Berharaplah kepada Tuhan. Di saat kesusahan datang, penderitaan datang, kelemahan datang, atau kekurangan datang saudara, mari terus berharap hanya kepada Tuhan. Seringkali kita berharap kepada keluarga yang kaya, yang mungkin mampu bisa menolong. Kadang-kala kita harus pulang dengan kecewa. Kita punya teman dan sahabat yang sangat baik saudara. Tapi ada saatnya teman kita juga gak bisa menjawab dan memenuhi kebutuhan, keperluan kita. Dan lagi-lagi kita mesti datang kepada Tuhan. Aku harus datang kepada Engkau. Dan memang sudah menjadi biasa seringkali kalau manusia sudah mentok, tidak ada jalan keluar ke kanan ke kiri, buka belakang, maka larinya hanya ke atas yang terbuka. Amin saudara. Terbuka pertolongan yang nyata, yang luar biasa. Oleh sebab itu saudara, Yeremia pasal yang ke-17, 5-8. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh ya daripada Tuhan. Ia seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kemudian dikatakan, saudara, menaruh harapannya kepada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi padang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dan dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Luar biasa, ada perbedaan yang mencolok antara mengandalkan kekuatan manusia, mengandalkan dunia, dengan mengandalkan Tuhan. Terkutuk, tetapi yang mengandalkan Tuhan diberkati. Tidak pernah mengalami datanya panas terik. Saudara, tidak mengalami datanya khawatir dan tahun kering, tetapi juga tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya pertolongan Tuhan dinyatakan terus-menerus dalam kehidupan orang yang berpengharapan hanya kepadanya. Saudara sekalian, kita melihat bagaimana saudara orang lumpuh ini masih dikuasai tahyul saudara. Di dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7 itu saudara, Tuhan, tidak ada orang yang memasukkan aku ke dalam kolam air itu. Apabila air mulai goncang dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Saudara, tidak mengerti pertanyaan Yesus. Padahal Yesus hanya saudara ingin menolong dan memperhatikan kehidupannya. Saudara, kata Yesus, bangunlah. Yesus menyatakan firman-Nya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudara, Yesus mendobrak ketidakpercayaan atau tradisi kepercayaan yang bukan kepada Tuhan. Didobrak dengan perkataan Tuhan. Bangun dan angkatlah tilammu, saudara. Hanya perkataan Tuhan, firman Allah diucapkan oleh Tuhan. Saudara, membuat orang lumpuh ini bisa berjalan. Saudara sekalian, mari sama-sama kita terus mempercayai apa yang Tuhan katakan. Saudara, tawaran maukah engkau sembuh? Atau sekarang maukah engkau berhasil dalam usaha pekerjaanmu?
Maukah engkau mengalami pemulihan dalam keluargamu? Maukah engkau mengalami kesembuhan secara total? Saudara, kita tinggal menjawab, ya Tuhan, aku mau. Saudara, mari kita tanggalkan perkara-perkara duniawi yang mengikat hidup kita. Mitos-mitos, tradisi-tradisi yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita tinggalkan, saudara. Ketakutan-ketakutan, kekhawatiran kepada hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita takutkan. Saudara, mencengkeram, membelenggu hidup kita. Membuat kita tidak mengalami yang namanya mujizat Tuhan. Saudara, kita lihat bagaimana Tuhan menyatakan kuasa dan mujizatnya, saudara. Bahwa apa yang dipikirkan oleh orang lumpuh ini Tuhan, saudara. Ya, bahwa tidak ada orang yang memasukkan. Tetapi Yesus tahu, Yesus peduli, dia mengerti keadaan orang itu. Saudara, Tuhan sedang membelokkan pikirannya. Ya. Bukan kolam itu yang menyelamatkan, yang menyembuhkan. Tetapi aku, Yesus, Tuhan, yang membuat engkau berjalan. Ingin mencelikkan mata rohani orang yang lumpuh itu bahwa Tuhan yang dihadapinya ada Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa. Saudara sekalian, oleh sebab itu mari kita menaruh pengharapan kita hanya kepada Yesus. Mungkin hari-hari ini saudara sedang dalam kesulitan keuangan. Saudara sedang mengharapkan pekerjaan saudara. Tidak salah saudara. Saudara memang harus bekerja. Tetapi yang lebih utama berharaplah kepada Tuhan untuk mengubah segala-galanya. Berharaplah kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan hikmat, akal budi bijaksana untuk mengembangkan usaha pekerjaan. Untuk kita bisa mengelola pekerjaan dengan baik. Saudara yang hari ini berpikir tentang keluarga, kita satu persatu tidak akan bisa mengatur keluarga kita, saudara, tanpa kita bergantung kepada Tuhan. Karena hikmat akal budi untuk bisa berkomunikasi dengan baik dengan keluarga, supaya tidak saling terjadi perpecahan atau kesalahpahaman. Kita perlu berpengharapan hanya kepada Tuhan, datang kepada Yesus saja. Yang satu-satunya penolong dalam hidup kita. Sehingga apa yang kita katakan kita sampaikan kepada keluarga kita. Tidak menyakiti, tidak menyinggung, tidak ada kesalahpahaman. Karena Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Saudara sekalian, kita masih melihat bagaimana mujizat itu terjadi. Saudara, di luar pikiran manusia. Seperti orang yang lumpuh, saudara. Maukah engkau sembuh? Saudara, angkat tilammu dan berjalanlah. Mudah bagi Tuhan, saudara ya. Ya. Saudara, kalau Tuhan bisa melakukan apa saja, saudara. Saat sore hari ini Tuhan juga bisa melakukan apa saja untuk setiap kita. Orang yang datang bersama-sama berbondong-bondong bersama dengan Yesus. Mereka sedang tidak makan 3 hari dan Tuhan memperhatikan mereka. Ada 2 ikan dan 5 roti. Saudara, 5.000 orang laki-laki belum termasuk perempuan dan anak-anak. Dan sisanya dibagikan 12 bakul. Itu datang dari mana? Saudara, hanya Tuhan yang bisa mengerjakannya. Murid-muridnya hilang pengharapan, dari mana uang yang sekian banyak. Udah putus asa. Orang yang begitu banyak ikut berbondong-bondong. Dan mereka perlu makan dan terjadi kelaparan. Tetapi Yesus yang penuh dengan belas kasihan memperhatikan orang-orang yang tidak makan. Saudara, sore hari ini apapun keadaan saudara yang sedang terjadi dalam keluarga, usaha, pekerjaan, rumah tangga saudara, tetaplah berpengharapan hanya kepada Yesus saja. Dia satu-satunya jaminan kehidupan kita untuk hidup yang sekarang dan seterusnya. Saya ingin menaikkan pujian satu-satunya. Haleluya. Yang kita andalkan. Mari singer bisa menolong saya. Kemudian kita akan berdoa. Kurakata para warawaya sakata para. Abraham pernah bertahun-tahun tidak punya anak. Karena dia mandul,
tidak ada harapan. Terhadap janji Tuhan, dia tidak lemah. Dia tetap berharap hanya kepada Tuhan. Saudara, mandul dalam logika dunia, tidak ada harapan. Tapi menurut Tuhan mandul sama dengan banyak anak. Berbeda. Kata dunia tidak ada harapan punya anak. Tetapi kata Tuhan, kamu kan punya banyak anak. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, sumber kekuatan, sumber kedamaian. Oh haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Mari saudara yang ada di rumah, ikut menaikkan pujian ini. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkaulah pengharapan kami satu-satunya, hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan dan kedamaian bagi kami ya Bapa. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan. Kalau Engkau menyatakan isi hati-Mu Tuhan kepada setiap kami, supaya kami berharap dan bergantung hanya kepada Engkau saja. Karena Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Engkaulah pengharapan kami satu-satunya yang pasti ya Tuhan.
Engkau yang menjamin kehidupan kami yang sekarang dan yang akan datang ya Tuhan. Ajar kami umat-Mu mempercayai Engkau, berani menaruh pengharapan kami hanya kepadamu Tuhan. Kami pertaruhkan Tuhan usaha pekerjaan kami kepadamu. Kami pertaruhkan keluarga kami ke dalam tangan kemurahan-Mu. Kami pertaruhkan Tuhan, kami berpengharapannya kepada Engkau. Untuk setiap Tuhan segi kehidupan kami hanya kepadamu. Karena hanya Engkau yang bisa menolong kami ya Tuhan. Engkau melihat keadaan umat-Mu sekarang ini Tuhan dimanapun mereka berada. Lawan setiap mereka dan jamaah mereka. Kami berdoa untuk kelemahan tubuh mereka yang sakit ya Tuhan. Kami melepaskan kesembuhan di dalam nama Yesus. Kuasa pilur-pilur-Mu memulihkan, menyembuhkan mereka ya Tuhan. Sekarang ini Tuhan jamah dan pulihkan. Ajar mereka berharap dan bergantung hanya kepada Engkau. Tuhan, mereka yang berharap Tuhan untuk mendapat pekerjaan yang baru. Engkau sanggup menolong mereka dengan cara-Mu yang ajaib. Engkau juga sanggup Tuhan memberkati seluruh usaha pekerjaan umat-Mu. Tuhan, Engkau sanggup melipat gandakan, menaikkan omset-omset mereka ya Tuhan. Dengan cara-Mu yang ajaib ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memberkati seluruh keluarga sidang jemaat-Mu. Engkau nyatakan belas kasihan-Mu ya Tuhan. Biarlah ketentraman, damai sejahtera Tuhan menguasai tiap-tiap keluarga jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau mendengar doa kami. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.